Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan coba untuk belajar hal yang baru, pembelajaran yang mungkin sama kalian belum dikenal sama sekali, yaitu kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita akan ulas apa itu kecerdasan artifisial. Jadi, Bapak harap kalian semua mempelajari dan fokus dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, lebih baik kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, Faza, pimpin doa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Oke, sehat semua. Sehat. Nah, pada pagi hari ini Pak Yun mau absen terlebih dahulu. Di sini ada yang nggak berangkat sekolah atau masuk semua? Masuk semua. Oke, alhamdulillah berarti berjumlah genap 10 orang. Nah, sebelum itu kita bertadarus dulu, baca Al-Fatihah, lanjut dibacakan surat-surat pendek seperti An-Nas, lanjut dengan Al-Ikhlas. Dimulai, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita di sini akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air. Oke, silakan duduk kembali. Pagi hari ini, Pak Yun akan menjelaskan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Di sini ada sebuah capaian indikator yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama apa? Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial. Lanjut yang kedua, yaitu lebih dalam lagi, peserta didik mampu menjelaskan definisi kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk materi ini, ada yang tahu belum apa itu kecerdasan artifisial? Belum. Oke. Terus pernah dengar tentang istilah AI belum? Belum. Kalau AI sudah pernah dengar belum? Sudah. Kira-kira AI sama KA sama atau tidak? Beda atau sama? Sama. Ya, beda atau sama nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini. Yang penting pencapaian pertama adalah apa? Kalian mampu menjelaskan konsepnya dulu apa itu kecerdasan artifisial. Cuman itu. Pertemuan pagi ini adalah kalian paham tentang apa itu kecerdasan artifisial. Oke, lanjut. Nah, sebelum di situ Pak Yun punya pantun. Sebelum pembelajaran, pantunnya adalah burung pipit hinggap di dahan, terbang tinggi di angkasa raya. Belajar KA bukanlah beban, bisa dibantu jadi juara. Kenapa? Di zaman sekarang, di era modern sekarang, kecerdasan artifisial ini sudah sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Kalian sekarang dituntut untuk bisa tahu terlebih dahulu apa itu kecerdasan artifisial. Nanti di jenjang selanjutnya kalian akan memasuki program-programnya yang ada di dalam coding dan kecerdasan artifisial. Itulah kenapa sekarang kita harus belajar kecerdasan artifisial ataupun coding. Nah, Pak Yun di sini punya pertanyaan.
Tadi yang Pak Yon tanya pertama adalah AI dan juga KA. Apa itu artificial intelligence? Yaitu disingkat AI, ya betul. Yang kedua, apakah itu kecerdasan artifisial? KA, ya betul. Itu singkatannya. Tetapi penjelasannya itu nanti kita akan bahas. Jadi belum ada yang tahu ya AI itu apa, KA itu apa? Belum. Belum. Oke, selanjutnya sini. Nah, inilah yang kita akan bahas belajar. Boleh dibuka buku tulisnya, kalian boleh menulis. Bahwa istilah AI itu kepanjangannya adalah Artificial Intelligence. Dalam pembahasan ini, AI pertama kali itu digunakan pada lokakarya di Dortmund College pada tahun 1956. Itu sudah lama sekali. Berarti di dunia luar, di negara luar, itu AI itu sudah berjalan selama itu. Tetapi di Indonesia baru diperkenalkan sekarang. Dan ternyata AI itu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahwa kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia diprogramkan dalam mesin agar dapat bertindak seperti manusia. Itu adalah pengertian dari AI. Tadi AI yang buat siapa? Manusia. Dan juga diprogram untuk apa? Untuk bertindak dan berpikir seperti manusia. Nah, ternyata AI ini dikembangkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu adalah kecerdasan artifisial. Jadi kalau Pak Yon tanya AI sama KA sama atau enggak? Beda. Beda apa sama? Beda. Kenapa beda? Kalau AI itu dalam pengucapan bahasa Inggris. Tetapi kalau KA masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi intinya tetap sama, hanya pengucapannya atau bahasanya yang berbeda. Itulah perbedaan dari AI dan KA. Nah, di sini KA itu adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan mesin yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia atau perkembangan berpikirnya manusia. Seperti belajar memecahkan masalah, mengenali pola dan membuat keputusan. Itu adalah pengertian dasar dari kecerdasan artifisial. Jadi, kecerdasan artifisial ini atau AI dalam bahasa Inggris dibuat untuk membantu manusia, bukan untuk memerangi atau memusnahkan manusia. Tidak, AI atau robot buatan yang nantinya akan ada itu dibuat, dirancang untuk membantu pekerjaan manusia. Coba Pak Yon tanya, pernah dengar nggak berita bahwa ada robot pembersih lantai? Pernah? Nah, itu kira-kira membantu manusia atau tidak? Nah, itu yang buat siapa? Manusia. Yang memprogramnya siapa? Manusia. Itu adalah bentuk program kecerdasan artifisial yang dimasukkan dalam mesin untuk menyelesaikan masalah. Kalau penyedot debu, pembersih lantai, itu masalahnya yang harus diselesaikan apa? Bersih-bersih lantai. Lantai yang berdebu, berminyak, dan kotor, itu dibersihkan dengan alat pembersih lantai yang menggunakan kecerdasan artifisial. Itu seperti apa robotnya? Robotnya jalan sendiri, ngepel sendiri, bersihin dan nyedot debunya sendiri. Kita tinggal pencet tombol. Itu contoh nyatanya yang sekarang. Pernah lihat mobil listrik? Ngelihat langsung apa ngelihat di
Laptop atau HP? Lihat langsung. Oke, hebat berarti. Mobil listrik itu katanya bisa parkir sendiri tanpa perlu kita parkir. Bener nggak? Itu adalah kemampuan yang didapatkan melalui apa? AI ataupun kecerdasan artifisial. Mobil itu diprogramkan untuk bisa melakukan pekerjaan parkir sendiri tanpa dikomandoi. Itu adalah contoh nyatanya. Nah, itu adalah contoh beratnya. Tetapi kalau di kehidupan sehari-hari, coba lihat di sini. Berikut adalah beberapa contoh sederhana sebagaimana KA bekerja di setiap hari. Kalian pernah mainan HP? Pernah buka YouTube? Pernah buka TikTok? Pernah semua ya. Nah, jadi begini, ketika kalian buka YouTube, kalau habis nonton Marsha, pasti di bawahnya ada lanjutan video Marsha episode 2. Nonton Upin Ipin episode 1, pasti nanti di bawahnya keluar rekomendasi video Upin Ipin episode 2. Benar apa enggak? Ya. Itu kira-kira nggak perlu kita cari, itu muncul sendiri berdasarkan apa? Itu adalah dari kecerdasan artifisial. Contoh di TikTok. Kalian di TikTok cari misalnya dekorasi kelas tema kemerdekaan Indonesia. Nanti pasti keluarnya rekomendasinya banyak. Kalau di satu video yang kalian nonton, pasti nanti di bawahnya video yang lainnya yang berkaitan dengan apa yang kalian cari. Benar apa enggak? Nah, itu adalah contoh nyata, contoh mudah sehari-hari ini yang sudah ada atau hadir di dalam kecerdasan artifisial. Contoh selanjutnya, pernah buka Facebook? Nggak punya Facebook? Di Facebook itu kalau misalnya kita foto bersama, terus Pak Yon upload di Facebook, nanti otomatis pendeteksi wajah itu akan memunculkan nama Facebooknya sesuai dengan wajah tersebut. Contoh, Pak Yon foto sama LD. Pak Yon mau upload di Facebook, nanti ada saran. Saran tandai teman, LD Erlangga. Itu nggak perlu kita cari nama LD Erlangga, dia sudah ada muncul secara rekomendasi. Itu bantuan dari mana? Bantuan dari kecerdasan artifisial. Itulah yang memudahkan kita dalam pekerjaan sehari-hari. Pernah pakai Google Translate? Belum ya? Kalau bahasa Inggris, kita pakai Google Translate, itu nanti diartikan jadi bahasa Indonesia. Tanpa perlu kita cari di kamus, itu cepat. Karena apa? Di dalam Google Translate ada namanya kecerdasan artifisial. Selanjutnya. Nah, disinilah adanya Pak Yon perlu meluruskan miskonsepsi. Ada yang tahu nggak miskonsepsi itu apa? Belum ada yang tahu. Miskonsepsi itu adalah pemahaman yang salah. Apa di situ? Robot KA atau AI bisa hidup sendiri, mendominasi kehidupan atas kehendaknya sendiri. Pernah nonton film yang berbau tentang robot-robot nggak? Kayak Iron Man atau Terminator, pernah nonton nggak? Yang kira-kira robot itu membunuh manusia, atau dia robot itu menginvasi bumi dan menjadikan bumi sebagai planetnya sendiri. Pernah nggak? Transformer pernah nonton? Ya, robot seperti itu perang-perang ingin menginvasi atau menghancurkan bumi untuk dijadikan dunianya. Pernah nggak? Itu adalah pemahaman yang salah. Robot itu diciptakan oleh siapa? Manusia. Untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi ini adalah sesuatu yang salah yang harus dibenarkan. Yang kedua, mesin kecerdasan artifisial KA atau AI sangat sempurna dalam segala hal tanpa pernah salah. Contoh, ketika kalian cari di Google ataupun di hal-hal lain yang berbau teknologi, itu pasti ada yang salah. Pernah nggak nyari sesuatu tapi ternyata yang muncul adalah sesuatu yang salah atau keliru, nggak sesuai sama yang di buku cetak. Itu adalah
kesalahan yang belum 100% sempurna dalam kecerdasan artifisial atau AI itu tersendiri. Hanya benar 75%, 25%-nya masih salah. Itu yang perlu dibenarkan dari pemahaman kita selama ini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam kuis, Pak Ion ada LKPD yang perlu kalian kerjakan. Ini bentuknya adalah soal. Soalnya seperti ini. Kelihatan semua nggak? Nah, ini adalah sebelum masuk di dalam hal yang lebih rumit, ini adalah hal yang lebih mudah untuk kalian pahami. Contoh, soal di warna angka yang Pak Ion pegang dan ada yang di layar. Warna merah itu angkanya berapa? 1. Warna kuning angkanya 2. Warna hijau angkanya 3. Warna biru muda, warna biru tua. Nah, contoh soal ini ada gambar warna merah, biru, kuning, hijau, dan biru muda. Berarti kalau kita ngikutin angka di sini dan warna, berarti kalau merah ini berarti angka 1. Biru tua berarti 5. Kuning berarti 3, berarti hijau. Dan juga yang biru ini berarti oke. Jadi ini ada beberapa soal di bawahnya. Karena kalian sudah duduk sesuai per kelompok, jadi isilah kotak-kotak ini sesuai dengan angka petunjuk yang di atas. Dan ini akan dilakukan oleh kelompok 3. Lanjut. Untuk kelompok 2, menulis huruf. Kalau kuning adalah A, kalau biru adalah O, kalau apa ini hijau ya? Hijau adalah E, terus ini merah ya, merah adalah B, terus ini warna krim, ya, krim C, ungu adalah L. Berarti kalau ini, berarti kalau disusun menjadi kata baca. Karena apa? Ini warnanya apa nih? Nunjukkan warna apa? B. Ini warna A. Ini warna C. Ini warna A. Jadi kalau disusun 4 huruf ini menjadi satu kata, yaitu baca. Ini dikerjakan oleh kelompok 2. Kelompok 1 apa tugasnya? Kita lihat dulu. Nah, yang ini. Ini banyak sekali warnanya, dari ungu, terus apa ini? Ungu, merah, hijau, biru, orange, sampai banyak sekali ini. Ini dibuatkan pola. Ini lebih sulit memang. Contoh seperti ini. Warna ini, yang melingkar ini, semuanya ada di dalam angka ini. Jadi, urutan pertama yang muncul adalah di sini. Warna huruf 3. 3. Nih, lihat dulu passwordnya. 3, 8, 6, 4, 8, 1. Cari angka 3 itu warna apa? Warna hijau. Berarti titik mulainya dari hijau. Terus angka keduanya adalah nomor 8. Nomor 8 warna apa? Abu-abu. Berarti coret ke abu-abu. Sret. Terus angka ketiganya apa? 6. 6 warna apa? Merah. Warna ungu. Berarti coret ke bawah. Cari warna ungu. Sret. Angka keempat warna biru karena menunjukkan angka 4. Berarti coret ke angka 4 yang warna biru ini. Terus angka 8 lagi. Angka 8 yang warna-warnanya yang abu-abu, coret ke sana. Terakhir angka 1. Angka 1 itu adalah abu-abu, coret ke angka abu-abu. Jadi kalian meneruskan polanya. Oke?
Paham? Paham. Oke, silakan ini yang untuk kelompok 1. Pinjam dulu penanya. Nah, silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, nanti boleh maju ke depan. Tulis nama kelompoknya. Susah nggak? Itu L. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sambil nunggu yang kelompok 1, kelompok 3 yang pertama tadi maju ke depan sini. Ketua kelasnya aja atau ketua kelompoknya. Oke, silakan dibawa. Sudah, silakan. Ini dari kelompok Ya. 3 akan menjelaskan tentang Angka. tugas yang tadi dikerjakan. Coba tunjukkan di teman-temannya. Nah, ini yang sudah dikerjakan. Kalau sudah warna kuning berarti warna itu menunjukkan angka 2. Kalau biru menunjukkan angka 4. Berarti jawabannya adalah 2, 4, 1, 5, 3. Oke. Yang ke bawahnya sini. Ini berarti jawabannya adalah sama nggak sama yang dengan punya Faza? 5, 1, 2, 4, 3. Sama. Sama, oke. Yang sini berarti 1, 2, 4, 3, 5. Sama. Oke, selanjutnya warna 4, 5, 2, 3, 1. Sama. Oke. 5, 3, 4, 2, 1. Sama. Selanjutnya warna 3, 4, 1, 5, 2. Sama. Sama. Terakhir 2, 4, 5, 1, 3. Sama. Oke, betul semua. Silakan duduk. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang sudah? Nada, ayo sini silakan Nada maju. Perkenalkan dulu namanya siapa? Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Di situ dapat kata apa aja? Katanya Kata yang pertama yang contohnya adalah baca. Berarti kalau yang kedua adalah B O L A. Berarti kata dua adalah bola, betul? benar. Oke, yang ketiga berarti C A B E, cabe, betul? Benar. Oke. Yang soal ke bawahnya lagi ada C A L O, calo, betul? Benar. Terakhir L A B
A. Laba, betul? Benar. Berarti jawabannya betul semua. Oke, kasih tepuk tangan dulu kelompok 2. Silakan duduk. Terakhir, Aulia maju. Oke. Ini emang agak ribet kalau yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok berapa? Saya di sini dari kelompok 1. Oke, boleh pakai spidol. Nah, pakai spidol dicoret di sini. Ikutin dengan hasil yang kamu dapatkan. Kalau yang di kelompok 1 ini dia menyelaraskan antara angka dan juga warna. Kalau tadi menebak warna sesuai angka, kalau ini menyelaraskan. Dah, silakan. Boleh duduk. Ada yang mau nyoba? Faza? Mengerjakan yang ini 2, 4, 6, 8, 1, 3. Atau kita kerjakan bareng-bareng aja. Angka 2 menunjukkan warna apa? Merah, berarti titik awalnya dari mana? Dari sini. Titik keduanya, angka 4, warna apa? Biru, berarti kita tarik garis ini ke warna biru. Titik 3, angka nomor berapa? 6. 6 itu warna apa ini? Warna pink, berarti ke sebelah kanannya. Angka keempat 8. 8 warna abu-abu, berarti sebelahnya. Angka 1 ke warna ungu, berarti tarik ke seberangnya. Terakhir angka 3 yang warnanya hijau. Mudah kan? Ada yang mau nyoba? Masih belum pede mau maju? Terakhir kita kerjakan sama-sama. Angka 3 warna apa? Warna hijau. Titik pertama di sini. Titik kedua warna hijau tua ya, nomor 7. Berarti tarik garisnya ke sini. Terus nomor ketiga ini adalah nomor 8. 8 ya, Au ya. Nomor 8 itu adalah warna abu-abu, tarik ke atasnya. Terus angka 1-nya warna apa? Ungu. Ungu berarti tarik ke sini. Angka ke 5-nya adalah angka 4. Warna biru, tarik ke bawah sini. Dan terakhir angka 6, warna pink ya. Berarti tarik ke seberang sini. Paham nggak? Ini adalah coding dasar yang harus kalian pahami dari pembelajaran hari ini. Oke, Pak Yon di sini punya kuis sedikit sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini. Siapa di sini yang berani maju untuk menjawab 4 kotak misteri yang ada di dalam soal ini? Ini pertanyaannya ada di dalam pembahasan yang Pak Yon jelaskan tadi. Ada yang mau maju? Pak Yon sebutkan urutan absen aja ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. Absen nomor 8 siapa? Najwa. Silakan Najwa maju. Yuk. Najwa maju. Kamu dari angka 1 sampai angka 4 suka di tanggal atau angka berapa? Pencet aja. Angka 4. Oke, soalnya adalah contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari adalah nonton televisi biasa, menyalakan lampu dengan saklar, asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, mengisi air minum ke gelas.
Jawabannya? Coba kita cek ya, benar atau salah. Oke. Selanjutnya. Sekarang bulan tetap 8 juga ya. Tahun 2025. Berarti absen nomor 2. Siapa absen nomor 2? Aulia, maju Au. Kamu suka di angka berapa? Tetap angka 2 juga. Oke. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Mesin yang dapat menggantikan seluruh pekerjaan manusia, teknologi yang memungkinkan mesin berpikir dan belajar seperti manusia, komputer yang hanya bisa menjalankan perintah, atau aplikasi bermain game. A atau B? Ayo cepat. Cepat, waktunya habis. A, coba kita cek. Salah. Jawabannya adalah B. Gak apa-apa. Terus 2025 itu ada angka berapa selain 2? Angka nomor 5 itu siapa absen nomor 5? Kaila. Nah, di sini pilih angka selain 2 dan 4. Angka 1. Kita lihat soalnya. Aplikasi yang menggunakan AI untuk menerjemahkan bahasa. Yang tadi Pak Ian bilang. Pak Ian kalkulator Excel atau Google Translate? Google Translate. Kita cek benar apa salah. Oke, benar. Nomor terakhir, nomor berapa tadi yang nggak dipilih? Nomor 3. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju atau Pak Ion? Panggil lagi angkanya. Panggil aja. LD coba maju sini ke depan. Angka nomor 3. Salah satu tujuan dari AI adalah membantu menyelesaikan tugas-tugas secara otomatis, menghapus semua pekerjaan manusia, mengganti semua guru di sekolah, membuat mesin lebih pintar dari manusia. Oke, kita cek benar apa salah. Oke. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwa coding itu sebuah pembelajaran yang sangat mudah dan menyenangkan. Tetapi sekarang belum dilaksanakan dengan maksimal. Kenapa? Karena ini masih baru. Kira-kira kalau nanti akan ada pembelajaran coding seperti ini, senang atau enggak? Oke, jadi mudah-mudahan saja, doakan semoga akan ada pembelajaran ini secara permanen. Sehingga dari tingkat SD pun kalian sudah mengenal apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Coba Pak Yon minta satu untuk mengutarakan pendapatnya mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Aulia, coba sini. Pembelajaran hari ini seperti apa? Terus apa yang kamu dapetin dari pembelajaran ini? Saya di sini sangat senang mengikuti pembelajaran KA ini. Dan saya mendapatkan pembelajaran KA ini yang lebih banyak dan saya bisa mengetahuinya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Dari laki-laki, Faza maju sini. Utarakan bagaimana pendapatmu mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, terus harapanmu seperti apa ke depannya? Saya sangat senang dalam melakukan kegiatan pembelajaran KA ini. Semoga saya lebih mengerti, bisa lebih paham, lebih banyak tentang pembelajaran KA. Oke, silakan duduk, kasih tepuk tangan. Oke, sebelum kita akhiri pada pertemuan pagi hari ini, sudah yakin sudah paham semua? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Yon akhiri.
pertemuan pada pagi hari ini yang singkat ini karena hanya cuman beberapa 1 jam pembelajaran 35 menit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.